Ada satu tools yang adik-adik bisa manfaatkan yang bisa mendukung pada saat adik-adik mau menulis skripsi. Tools ini biasanya banyak digunakan teman-teman mahasiswa yang sudah lulus untuk menyusun skripsi, terutama dalam menyusun latar belakang ataupun bab-bab yang lain. Mau tahu toolsnya apa aja? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik adik-adik mahasiswa, jadi nanti ini yang akan saya berikan salah satu tools yang biasa digunakan. Saya pun sering menggunakan tools ini untuk membuat proposal penelitian. Nah, adik-adik juga bisa membuat atau menggunakan tools ini untuk menyusun skripsinya ataupun menyusun proposal, karena tools ini sangat bermanfaat ketika saudara mau mencari referensi jurnal dan kita dapat mengetahui sebenarnya apakah ide ataupun topik penelitian yang akan kita buat itu lagi happening gitu ya, atau lagi banyak diteliti ya, atau yang lagi banyak ingin diteliti oleh orang lain. Jadi tools ini itu menyajikan hasil dari penelitian dalam bentuk jurnal yang mudah untuk kita akses dan dapat kita ketahui bahwa ternyata penelitian ini masih sangat digemari untuk dilakukan penelitian, berarti penelitian tersebut belum selesai. Oleh karena itu banyak, termasuk saya, banyak teman-teman mahasiswa yang mungkin sudah lulus yang juga menggunakan ini untuk membuat skripsi ataupun penelitian dengan memanfaatkan tools ini. Nah, jadi yang pertama, sebelum kita masuk lebih lanjut, adik-adik jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dukung terus channel ini dengan menonton video saya secara full, biar nanti apa yang saya sampaikan atau apa pesan yang di dalam video saya ini bisa adik-adik atau teman-teman pahami ya. Nah, kita masuk ke menu Google dulu, kita buka Google, kemudian kita bisa mengklikkan connected paper ya. Nah, ketika sudah muncul semacam ini, ada menu di bagian atas ini, adik-adik bisa mengklik yang bagian atas ini, yang connected paper. Nah, apa itu sebenarnya connected paper? Connected paper itu untuk salah satu tools yang kita gunakan untuk mencari sebenarnya referensi-referensi jurnal yang bisa kemudian kita pakai untuk membuat penelitian, proposal penelitian maupun proposal di dalam skripsi. Nah, connected paper ini menyediakan data-data jurnal-jurnal internasional ya, yang bisa adik-adik buat atau adik-adik download untuk mempermudah di dalam menyusun skripsi itu. Nah, kalau adik-adik bertanya bahwa loh kenapa harus jurnal internasional? Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa dosen-dosen itu lebih menyukai sumber sitasian yang berasal dari jurnal internasional. Kenapa demikian? Karena jurnal internasional itu dia setiap saat ya, dalam satu hari itu terbit jurnal internasional ribuan. Nah, oleh karena itu perkembangan ilmu pendidikan ya, ataupun informasi-informasi terbarukan itu kalau di jurnal internasional dia jauh lebih update dibandingkan kalau kita mensitasi jurnal nasional. Nah, yang perlu adik-adik ketahui juga, jurnal-jurnal nasional itu juga banyak mengadopsi sumber sitasian dari jurnal-jurnal internasional. Nah, oleh karena itu, kalau mahasiswa adik-adik ingin skripsinya bagus ya, mendapatkan nilai yang bagus dari dosen pembimbing maupun dosen penguji, maka sebaiknya menggunakan jurnal-jurnal referensi ya, berasal dari jurnal-jurnal internasional. Nah, salah satunya Anda bisa menggunakan alat tools ini, yaitu yang connected paper. Nah, di mana salah satu keunggulan dari connected paper ini, selain kita bisa mendapatkan jurnal secara gratis, kita juga dapat mengetahui sejauh mana sebenarnya penelitian tersebut itu lagi banyak diteliti oleh orang lain. Nah, nanti ketika kita mengklikkan ya, atau ketika kita mengketikkan satu kata kunci saja yang dibutuhkan, maka akan muncul ilustrasi seperti pada gambar di bawah ini. Oleh karena itu,
untuk mendapatkan jurnal internasional dan untuk menampilkan ilustrasi seperti di bawah ini, adik-adik tidak perlu harus menggunakan banyak kata kunci. Cukup hanya satu kata kunci saja yang adik-adik bisa gunakan, kemudian dari kata kunci tersebut nanti akan muncul ilustrasi semacam ini. Nah, untuk mempersingkat ya penjelasan saya, langsung kita buka aja. Jadi jurnal yang akan kita dapatkan itu sumbernya berasal dari jurnal-jurnal internasional bereputasi dan sudah terpercaya. Nah, salah satunya ini adalah yang keluar di PubMed dan lain-lain. Nah, contoh kecilnya misalnya kita gunakan kalau mungkin selama ini di mana di YouTube saya seringkali saya mungkin lebih banyak berbicara tentang dunia teknik ya. Sekarang kita coba keluar dari dunia teknik, misalnya coba kita di ekonomi ya, economic analysis ya, economic. Nah, adik-adik kalau misalnya tidak tahu bahasa Inggrisnya ya, adik-adik bisa translate dulu satu kata kunci aja ya, economic analysis for pandemic. Pandemic COVID-19. Nah, misalnya semacam ini ya. Ini contohnya ya. Nanti kita coba lagi yang kata kunci yang lain. Nah, kemudian Anda klik yang tadi ya. Nanti muncul ini. Nah, adik-adik harus mencari, ini kan kumpulan dari beberapa jurnal ya. Nah, kalau misalnya ini masih kurang, ini masih di bawah, adik-adik bisa mengklik next. Nah, saya biasanya tidak sampai ke next sekian gitu. Nah, saya hanya cuma mencari karena kata kuncinya yang related ya, atau yang berhubungan dengan kata kunci tadi, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, saya biasanya menggunakan yang tahun-tahun yang tidak terlalu jauh dari tahun sekarang. Nah, karena ini tadi berhubungan dengan analisis ekonomi di masa pandemi ya, selama masa pandemi. Nah, mungkin adik-adik bisa menggunakan kata kunci yang atas ini. Nah, ini sudah bagus ini. Jadi socio-economic and environmental impact of COVID-19 pandemic in Pakistan in an integrated analysis ya. Nah, ini bisa digunakan. Nah, judul ini kan COVID pandemic di Pakistan ya. Karena kita berada di Indonesia. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi, nah adik-adik bisa ini menggunakan yang di Indonesia seperti apa. Tetapi kalau misalnya adik-adik berada pada suatu tempat ya, adik-adik mau lebih fokus lagi, lebih spesifik lagi, adik-adik bisa menggunakan tempat tinggal atau tempat adik-adik kuliah gitu. Misalnya di Surabaya. Jadi sosial ekonomi dan dampak lingkungan ya terhadap COVID-19 misalnya di Surabaya, integrasi dengan analisisnya ya, analisis integrasinya. Nah, adik-adik bisa ini menggunakan ide yang ini. Jadi apa yang akan dikumpulkan ya, tentunya referensi-referensi yang berkaitan dengan COVID-19 dan juga sosial ekonomi lingkungan ya. Nah, nanti adik-adik bisa kumpulkan. Nah, caranya bagaimana untuk bisa kita mendapatkan jurnal-jurnal ini? Nah, adik-adik di sini ada salah satu kayak diagram ya, tulisannya adalah connected paper. Nah, adik-adik bisa klik di situ. Klik aja. Nah, akan muncul semacam ini. Nanti ditunggu dulu proses lagi memproses diagramnya ya, atau grafiknya. Nanti akan muncul sejauh mana paper tersebut banyak diterapkan. Nah, sekarang sudah muncul. Tapi sebelumnya adik-adik bisa ini ya, bisa login dulu ya untuk mendapatkan akses yang lebih powerful gitu ya. Ntar saya coba login dulu. Nah, jadi ini adalah ilustrasi dari kata kunci yang sudah kita tulis tadi. Nah, kalau saya perbesar ya, kalau adik-adik perhatikan di sini yang ada lingkaran merahnya itu adalah paper yang utama yang saya klik tadi
ya. Nah, dari mana kita bisa mengetahui kalau ini adalah lagi booming? Nah, Anda bisa lihat nih di sini. Kalau bisa kita perhatikan di sini tuh rata-rata pembahasannya itu mulai tahun 2020 ya. Jadi masih dibilang sangat baru ya, masih sangat baru. Bahkan yang 2023 itu belum muncul di sini. Ya, jadi ini bisa adik-adik bisa adik-adik gunakan untuk ide di dalam menulis skripsi ya, mendapatkan judul misalnya atau mencari referensi-referensi di dalam skripsi tersebut ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, kita bisa mengetahui bahwa ada nggak hubungan. Yang jelas semua ini berkaitan atau berhubungan dengan yang topik utama yang berwarna merah ini ya. Nah, Anda bisa melihat nih, oh ternyata yang misbah ada juga hubungannya secara langsung ya. Kalau diarahkan kursornya ke nama-nama penulis di sini, itu ada hubungannya ya gitu. Jadi ada juga yang hubungannya tidak langsung gitu. Nah, misalnya yang Kumar ini 2020, dia berhubungan dulu dengan Amir 2022 ini ya, dari paper utama. Nah, semacam itu kita membacanya. Nah, diagram ini adik-adik juga bisa pakai ini. Jadi bisa di screenshot ya, bisa di screenshot kemudian untuk memastikan bahwa atau meyakinkan dosen pembimbing, meyakinkan dosen penguji pada saat sidang. Kalau misalnya ditanya bahwa kenapa sih ngambil topik ini, nah Anda bisa menjawabnya dengan kalau ini lagi happening gitu loh. Nah, Anda bisa menunjukkan diagram ini di buku skripsi adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa juga menggunakan ini. Lalu, nah bagaimana kita bisa mendapatkan jurnal-jurnal internasionalnya? Jadi yang kita akan download itu adalah jurnal-jurnal yang berkaitan dengan ini tadi ya, sosial ekonomi lingkungan ya, karena kata kuncinya ada di situ dan pandemi COVID-19 gitu. Nah, adik-adik bisa kita klik ini ya, yang bagian sini nanti akan muncul. Ini adalah jurnal-jurnalnya. Jadi jurnal-jurnal yang ada di dalam ilustrasi gambar ini, jurnalnya yang ini. Jadi kalau kita mengklik salah satu aja, nanti akan ada garis tebal yang muncul gitu. Nah, semacamnya Anda bisa lihat ya. Nah, gitu. Jadi ada garis tebal yang muncul ya. Ini pun adik-adik bisa download ini semuanya untuk sebagai bahan referensi. Jadi mungkin kalau dulu adik-adik mungkin berpatokannya kepada Google Scholar, kemudian agak susah gitu mencari atau memaknai jurnal tersebut. Nah, ini lebih gampang nih. Ya, tapi jurnal di Google Scholar itu juga jauh lebih sebenarnya lebih gampang untuk mendapatkannya ya. Cuma dia tidak menampilkan ilustrasi semacam ini. Coba kita download salah satu ya. Ini tadi yang berwarna merah itu adalah yang paling atas. Nah, kalau kita mau download yang jurnalnya yang paling atas ya kita tinggal klik aja ini. Klik jurnalnya. Nanti di sebelah sini akan muncul. Nah, jadi downloadnya itu ada di sebelah kanan ini ya. Jadi ketika kita mengklik ini ya, coba perhatikan yang sebelah kanan ya adik-adik. Jadi kita misalnya klik yang original paper ini itu. Kemudian COVID kan berubah-berubah kan yang sebelah kanan ini. Nah, itu kita untuk mengetahui atau kita mau mengambil jurnal yang mana. Sebenarnya nanti ketika kita mendownload satu jurnal, itu nanti ada alternatif jurnal-jurnal yang lain yang masih berhubungan ya, yang masih linear, yang masih related dengan jurnal yang kita akan download. Nah, sekarang kita coba misalnya yang kedua deh ya. COVID-19 outbreak, current scenario of Pakistan gitu ya. Coba kita download yang kedua. Nah, nanti akan muncul ya. Muncul di sebelah kanan ini, klik aja. Nah, begini. Kalau sudah begini, Anda bisa klik. Set, nanti akan muncul new tab baru ya. New tab baru. Nah, di sini ada yang dia menampilkan ilustrasi ini ya. Nah, ini outbreak COVID pandemic Pakistan skenario-nya. Nah, biasanya ada juga yang di sini tertulis download ya, download PDF. Kalau tidak ada tulisan download PDF di bagian atas ini, ya. Nah, ini Anda bisa download di bagian bawah ini. Nah, ini yang jurnalnya tadi. Kemudian yang sisanya ini adalah yang masih berhubungan dengan jurnal-jurnal yang lain. Jadi banyak sekali jurnalnya, ya.
Banyak sekali jurnal-jurnal di sini. Nah, kalau misalnya Anda mau melihat langsung di Elsevier-nya, nah Anda bisa klik yang ini ya. Nanti akan diarahkan ke Elsevier. Nah, cuma yang kayak gini itu adik-adik tidak bisa mendownload ya. Tidak bisa mendownload kalau lewat Elsevier ketika kampus adik-adik itu tidak berlangganan untuk mendapatkan akses SignDirect ini. Ya, tetapi kalau misalnya ternyata berlangganan di SignDirect ya tentunya bisa didapatkan ya. Nah, kalau tidak ya berarti Anda cukup mendownload di bagian bawah tadi ya. Nah, udah klik aja yang download ini. Nanti akan mendapatkan downloadan. Oke, kita tunggu sebentar lagi proses download. Nah, ini artikelnya adik-adik, jadi bisa dilihat di sini ya. Kalau artikelnya sudah download. Nah, ini yang adik-adik bisa jadikan sebagai referensi ini. Nah, jadi lebih mudah kan untuk mendapatkannya. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir lagi untuk mendapatkan referensi dari mana saja ya, meskipun itu kita tidak berlangganan jurnal misalnya. Nah, oke adik-adik, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Jangan lupa untuk tonton terus video saya. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.